tidak punya kecukupan. Ada qanaah, ada tomah. Orang itu bilang ada tomahnya. Orang bilang magang serus rakyat tomahnya, serata tomah juga. Lawan kata dari tomah adalah qanaah, hidup bersahaja, mensyukuri nikmat yang ada di tangan sambil mencari anugerah yang lain. Nah, kalau orang yang tomah serakah banyak, dia tapi ini tidak dinikmati, yang lain yang dia ingini. Orang serakah, sampai orang serakah tidak lagi pandai mau memilih warna halalkah, haramkah. Pokoknya dapat keinginannya itu orang serakah. Banyak pemimpin yang merasa banyak. Oh banyak, semua maunya dijamin rakyat. Masih nyolong juga. Ya, semua maunya dijamin, masih nyolong juga. Serakah. Di sini serakah. Orang kalau sudah serakah, maka dunia pun akan melahap kepalanya. Bukan dia merampas dunia, tetapi dunia yang akan memakan kepalanya sendiri. Orang serakah nasibnya adalah amat sangat tragis, menyedihkan. Biasanya kalau penyakit serakah, dia tidak pandang lagi dulu, tidak pandang hukum, tidak pandang baik dan benar. Apa yang dia inginkan serakah, itulah yang harus dikerjakan dia. Ya, na'udzubillah min dzalik. Wa tulul amal ini adalah orang panjang angan-angan tambah bisa menimbang kemampuan. Ya, bukan sekedar kehendak, tapi angan-angan. Apa sih itu angan-angan ini? Dari lamunan bilir, tidak mengukur lagi kemampuan. Negara ini katanya negara demokrasi bentuk bagaimana sudah tak tahu lah. Sampai-sampai dikatakan hak asasi manusia, siapa saja boleh memilih dan siapa saja boleh dipilih. Sampai mau jadi jabatan gubernur, tukang becak juga boleh nyalonin gubernur. Boleh-boleh aja. Tapi apa iya kalau tukang becak mau jadi gubernur kan gitu? Apa yang akan dipimpin? Maaf, kalau kualitas tukang becak menjadi gubernur, insya Allah. Kalau kita sudah menyerahkan kepada orang yang bukan ahlinya di sini banyak poinnya. Ya, banyak poinnya. Bukan sekedar SDM, bukan sekedar kemampuan keilmuan, tetapi watak sifat karakter lebih. Amanahnya, jujurnya. Udah macam-macam. Orang yang tulul amal, orang yang berdiam diri tanpa kerja, tapi banyak kehendak. Kalau. Ya, kata orang bilang, dia menghitung bintang di langit. Kalau. Alhamdulillah, itu penyakit yang berbahaya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul dalam susunan hadis ke-148, arba'un, ada 4. La yusibna, tidak akan terkena musibah, bencana. La yusibna, tidak bakal kena musibah. Illa bi'ajab, kecuali kasusnya adalah sangat mengherankan. Kecuali sangat mengherankan, ada ajab, sangat-sangat istimewa. Ada orang, mestinya dia nggak kena bencana, mestinya dia nggak menderita, karena dari tampilnya adalah mengarah kepada bahagia. Tapi kenapa ya? Gitu. 4 macam ini yang mestinya nggak dapat musibah, dapat juga musibah. Kenapa ya? Illa bi'ajab, kecuali dengan keajaiban heran. Ya, 1, as-sumtu, orang yang pintar
Siapa orang yang iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, ada surga, ada neraka, ketika dia harus bicara, maka falyaqul khairan. Dia harus ngomong yang baik, yang baik-baik. Al-yasmur. Ketika orang itu nggak bisa ngomong yang baik, maka pilihan akhir adalah as-sukut, diam, as-sukut, diam. Kalau orang sudah diam, biasanya nggak salah ngomong. Pak, ada nggak orang diam salah ngomong? Orang diam kok salah ngomong? Yang salah ngomong itu orang yang ngomong. Kalau orang diam, nggak salah ngomong. Yang salah ngomong biasanya adalah orang yang kena petaka, orang yang kena bencana. Tapi ada orang diam kok jadi kena celaka. Di sini dikatakan dalam satu komentar, bahwa awal ibadah yang paling ringan itu adalah diam. Diam. Ibadah yang paling ringan itu adalah diam. Orang kalau diam nggak ada dosa, dia tarikan nafas sudah pahala, itu diam. Tapi kenapa kok ada orang yang diam kena celaka juga, kena musibah juga? Yang kedua, wattawadu. Orang yang tawadu, rendah hati. Biasanya orang yang rendah hati adalah orang yang tersenyum, orang yang tinggi hati, orang yang suka tak mau kalah, busuk dada. Tuh, orang yang tinggi hati adalah orang yang bersemangat mengeluarkan pendapat, menepis dan menolak pendapat orang lain, alias mau menang sendiri. Takabur namanya. Ini tawadu, orangnya pendiam. Tawadu saja. Dalam hadis Nabi katakan, siapa orang yang sombong, wa'adullah, pasti dihempaskan, pasti hina. Orang yang sombong. Waman tawadha, siapa orang yang rendah hati, banyak duit tapi nggak sombong, banyak ilmunya tapi nggak sok pinter, tawadu. Warga bersama ilmu. Tawadu. Orang yang tawadu diangkat tinggi oleh Allah martabatnya. Tapi ini ada kasus orang yang tawadu kok celaka, tawadu kok hina. Aneh kan? Aneh kan? Biasanya kalau tawadu mulia, tapi aneh benar. Ilahnya aneh benar. Tawadu kok dia kena petaka, tawadu kok jadi hina. Yang ketiga, zikrullah. Orang yang zikir. Oh, yang mau jadi zikir hebat. Zikir hebat. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Walladzi yusalli 'alaikum wa sesungguhnya malaikat Allah memberikan penghargaan kepada orang-orang yang sering zikir, sampai dikatakan liyukhrijakum minadh dhulumati ila nur. Orang yang sering zikir pasti dia keluar dari kegalauan dan kekacauan, dia keluar dari kegelapan, masuk ke area yang terang benderang, yang senang dan tenang. Orang banyak zikir, nggak bergelap mata. Orang yang zikir nggak stres, nggak pernah deadlock. Apa ini deadlock? Nggak pernah ketemu jalan buntu. Orang zikir itu pasti. Tapi ada kok orang-orang yang zikir musibah lagi musibah.
durhaka sama orang tuanya. Durhaka sama orang tua. Maaf. Semua bencana. Semua bencana. Pendiam dia, tawadhu dia, zikir terus-terusan. Kalau orang tua sudah tidak ridha, orang tua sudah murka, maka Allah pun tidak ridha, Allah pun akan murka. Berbagai macam petaka lagi. Na'udzubillah. Maaf. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi menyatakan, "Man qala la ilaha illallah." Siapa orang yang selalu membaca kalimat la ilaha illallah, dakhala hisbi, masuk ke dalam bentengku dia. Orang yang sering mengucapkan la ilaha illallah masuk ke dalam benteng Allah. La ilaha illallah hisbi. Wa man qalaha, siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dakhala hisbi, masuk ke dalam bentengku. Wa man dakhala hisbi amin dzalik. Siapa orang yang masuk dalam bentengku pasti aman dan nyaman, pasti selamat dari bencana. Tapi ada orang yang zikir-zikir juga, tapi kok dapat bencana. Hebat ini. Inilah diajak heran kita. Ahli zikir kok jadi bangkrut usahanya. Ahli zikir kok jadi begitu. Ahli zikir kok jadi begitu. Nggak tahunya ada satu rahasia amalan, hubungannya tidak mesra dengan orang tua. Kalau sudah tidak mesra dengan orang tua, maaf. Ridha Rabbi fi ridha. Allah ridha, orang tua ridha. Wa sakhatu fi sakhatihima. Allah murka kalau orang tua sudah nggak ada cerita senang, nggak ada cerita berhasil, nggak ada cerita mulia bagi orang-orang yang durhaka sama orang tua. Ya Allah, kemana kita mau pergi? Kemana kita mau cari rezeki? Semuanya Allah yang punya. Kalau Allah udah murka, miskin kita kan. Yang usaha kalau Anda mau betul-betul makmur, zikir. Ada yang tawadhu. Tapi ingat, kunci keberhasilan adalah orang tua. Orang. Sampai nama orang tua kerendeng. Di beberapa tempat dalam